وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله والله سخره لنا سعدا به حيث الإقامة عندنا لفضل. Seorang waliullah tidak harus mempunyai karomah, tetapi biasanya seorang waliullah diberi oleh Allah sebuah karomah untuk melengkapi dirinya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah kali ini, bagaimana kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan di dalam rangka untuk membantu seseorang yang berada dalam kesusahan. Seseorang yang mempunyai hutang yang cukup banyak. Apa yang dilakukan oleh Kiai Hamid? Karomah apa yang diberikan oleh Allah kepada Kiai Hamid di dalam rangka untuk membantu orang yang sedang punya hutang? Ikutilah kisah kali ini dan ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Abdul Hamid malaذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله والله سخره لنا سعدا حيث الإقامة عندنا لفضل جريفني عمل جار جار بالروح ويوانه فجزاه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian
yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu karomah Waliullah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Karomah adalah satu kemuliaan pada diri seorang wali. Tetapi seorang wali tidak harus mempunyai karomah. Seorang wali menurut Al-Quran dalam surat Yunus ayat 62-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah rasa takut sedikit pun. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Dzalika huwal fawzul azim, demikian itulah kemenangan yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 62 sampai 64. Sahabatku sekalian, siapakah para wali-wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang mukmin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya mendapatkan karunia tidak mempunyai rasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Wali Allah adalah orang-orang mukmin yang senantiasa mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus. Mematuhi Allah, mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah, perbuatan yang demikian itu yang ia lakukan sehingga akhirnya dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku, tidak ada usaha untuk mendekat kepada Allah yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku akan lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabatku sekalian, inilah yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang wali Allah, dia akan melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia menggerakkan tangannya, maka Allah membaringi dengan kata-kata kun jadilah. Jika dia menghendaki sesuatu, maka Allah pun akan membaringi dengan kata-kata kun jadilah ia. Seorang wali Allah tidak harus mempunyai karomah, tetapi biasanya para wali-wali Allah mempunyai sifat karomah, mempunyai kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yaitu karomah. Seorang wali Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali Allah adalah orang-orang yang terus-menerus bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali Allah mempunyai sifat-sifat karomah yang di luar nalar manusia. Dia dianugerahi karomah semacam sifat ilmu niluih seperti mukjizat para nabi. Tetapi mukjizat para nabi mempunyai satu stempel, satu tanda bahwa dia adalah seorang nabi. Tetapi kalau karomah wali Allah tidak mengikuti pengakuan bahwa dia adalah wali Allah. Jadi biasanya para wali Allah mempunyai karomah, diberi oleh Allah karomah, tetapi tidak wajib bagi seorang wali mempunyai karomah, kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Di dalam kisah ini begitu banyak karomah, kisah-kisah karomah yang diberikan, yang disematkan pada beliau Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Satu kisah karomah, satu kisah perbuatan yang di luar nalar manusia. Pernah diceritakan bahwa Kiai Abdul Hamid pernah menolong seseorang yang mempunyai hutang. Sebut saja orang tersebut bernama Asmawi. Asmawi sedang sedih, Asmawi sedang gundah gulana.
dia mempunyai hutang sejumlah 300.000 di tahun itu. Yang mungkin kalau di tahun sekarang ya kurang lebih 3 jutaan lah, bahkan lebih. Di tahun itu Asmawi mempunyai hutang sejumlah uang 300.000. Dan ia harus membayar hutangnya karena sudah jatuh tempo. Jumlah ini sangat besar untuk ukuran waktu itu. Itu hutang untuk pembangunan masjid menurut keterangan yang didapat. Asmawi sangat sedih, Asmawi sampai menangis saking sedihnya. Dia berpikir dari mana dia bisa memperoleh uang sebanyak itu. Pikirannya jadi dudek, buntu. Dia sangat susah. Kemudian dia datang kepada Kiai Hamid Pasuruan. Dia melapor pada Kiai Hamid Pasuruan, tetapi mulutnya tidak bisa berkata-kata. Di hadapan Kiai Hamid, dia hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Kemudian Kiai Hamid menghampirinya. "Laopo nangis si ono yai," kata Kiai Hamid. "Kenapa harus menangis? Masih ada kiai. Apa yang kamu tangisi? Cobalah kamu ceritakan kepadaku." Asmawi masih menangis dalam kesunggukannya, terus-menerus menangis tanpa bisa berkata-kata apapun. Kemudian Kiai Hamid menghiburnya, "Ayo ceritakan kepadaku, apa kesusahan? Lapo si ono kiai kok adik nangis? Masih ada kiai, ndak usah menangis," kata Kiai Hamid. Kemudian Asmawi menceritakan bahwa dia mempunyai hutang 300.000 yang saat ini sudah jatuh temponya, dia harus membayar. Kemudian mendengar berita itu, Kiai Hamid Pasuruan tersenyum. "Wes gak usah susah, masih ada yai. Sudah ndak usah susah, masih ada saya," kata Kiai Hamid. Kemudian Kiai Hamid menyuruh Asmawi untuk keluar. Di depan rumah Kiai Hamid, di samping kanan dan kiri agak berjauhan di halaman, ada sebuah pohon buah kelengkeng. Ada sebuah pohon kelengkeng di depan rumah Kiai Hamid, di sebelah kiri dan kanan. Kemudian Kiai Hamid berkata kepada Asmawi, "Coba kamu datang ke pohon kelengkeng yang sebelah kiri. Kamu kemudian ke sana, kamu horek, kamu goyang pohon kelengkeng itu. Jika ada daun yang jatuh, maka kamu ambil, kemudian berikan kepadaku," kata Kiai Hamid. Kemudian Asmawi keluar rumah, mendatangi pohon kelengkeng yang sebelah kiri, kemudian digoyang-goyang dengan sekuat tenaga oleh Asmawi. Digoyang-goyang pohon kelengkeng itu sekuat tenaga. Kemudian berjatuhan daun-daun yang sudah menguning, diambil oleh Asmawi, kemudian diberikan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Kemudian Asmawi disuruh lagi menggoyang-goyang pohon kelengkeng yang sebelah kanan. Digoyang-goyang kemudian oleh Asmawi dengan sangat kuat. Maka daun-daun yang menguning berguguran diambil oleh Asmawi, diberikan kepada Kiai Hamid. Kelengkeng yang daun sebelah kiri, daun kelengkeng yang sebelah kiri, pohon yang sebelah kiri rumah Kiai Hamid dibawa dengan tangan kiri Kiai Hamid. Daun yang berguguran pada pohon yang sebelah kanan, pohon kelengkeng,
diberikan kepada Asmawi, diambil dengan tangan kanan oleh Kiai Hamid. Kemudian kedua tangan Kiai Hamid menggenggam, yang kiri menggenggam daun pohon kelengkeng sebelah kiri, dan tangan kanan Kiai Hamid menggenggam daun pohon kelengkeng di sebelah kanan rumah Kiai Hamid. Kemudian dilihat oleh Asmawi, tangan Kiai Hamid diarahkan ke belakang, kemudian dimasukkan ke dalam saku baju Kiai Hamid yang kebetulan beliau memakai baju takwa yang mempunyai dua kantong kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kiri dimasukkan dalam saku sebelah kiri dan yang kanan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri dikeluarkan, daun yang masih digenggam di dalam baju Kiai Hamid dikeluarkan, ditunjukkan Asmawi. Kemudian sudah berubah dengan iroda Allah, dengan kudro Allah, dengan kuasa Allah. Daun yang digenggam oleh Kiai Hamid sebelah tangan kiri dikeluarkan, ditunjukkan kepada Asmawi, kemudian berubah menjadi uang. Tangan kanan Kiai Hamid yang dimasukkan ke dalam kantong yang sedang menggenggam pohon daun kelengkeng sebelah kanan dikeluarkan, kemudian ditunjukkan ke Asmawi, berubah menjadi uang dengan kuasa Allah. Diberikan semua uang yang ada di tangan kiri Kiai Hamid diberikan kepada Asmawi, kemudian Asmawi disuruh untuk menghitungnya. Setelah Asmawi menghitung uang yang diberikan Kiai Hamid tadi, ternyata berjumlah 225.000. Jadi dari tangan kanan dan kiri Kiai Hamid terdapat sejumlah uang 225.000 setelah dihitung oleh Asmawi. Alhamdulillah, kata Kiai Hamid. Kurang berapa? Beliau berucap. Asmawi kemudian ngomong, hutang saya 300.000 Kiai Hamid. Jadi kurang berapa? Kurang 75.000. Kemudian Kiai Hamid berkata, tunggu dulu sebentar lagi ada tamu yang akan datang. Dan insya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untukmu. Kemudian tidak lama datanglah seorang tamu, kemudian melaporkan keinginannya, berkata dengan Kiai Hamid agak lama. Setelah tamu ini hendak pergi, kemudian dia memberi amplop kepada Kiai Hamid yang berisi uang. Setelah amplop diberikan oleh tamu dan kemudian tamu itu pulang, diberikan amplop itu pada Asnawi. Asnawi yang tadi kurang uang 75.000, diberikan amplop kepadanya. Coba hitung. Kemudian dibuka oleh Asmawi amplop tersebut. Ternyata sejumlah kekurangan uang yang dialami oleh Asmawi. Jadi tadi uang dari Kiai Hamid semuanya dihitung 225 dan kurang 75.000. Ternyata amplop yang diberikan tamu itu ternyata pas sesuai jumlah uang yang kurang, yaitu 75.000. Jadi pas menjadi 300.000. Inilah satu karomah dari beliau. Ketika seorang wali menolong sesamanya, ketika seorang wali menolong dengan iroda Allah, dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, maka tidak ada yang kesulitan bagi seorang wali. Uang 300.000 dibawa pulang oleh Asnawi, kemudian untuk dibayarkan hutangnya. Dengan rasa gembira Asnawi mengucapkan salam dan pamit kepada Kiai Hamid.
Inilah satu kisah seorang waliullah pasti senang menolong kepada sesama. Seorang waliullah pasti memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang datang kepadanya. Seorang kekasih Allah dengan kuasa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Inilah hakikatnya pertolongan dari Allah yang dilewatkan pada walinya, pada kekasihnya, yaitu orang-orang soleh yang selalu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit kisah dari sebagian karomah wali Allah Kiai Abdul Hamid Pasuruan menjadikan i'tibar, menjadikan hikmah bahwa bergantunglah pada Allah, dan jika bertemu dengan orang-orang soleh, memohon doanya, memohon jalan keluar kepada Allah, wasilah kepada orang-orang soleh yang kita temui. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma muwaffiq wa mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله والله سخره لنا سعدا به حيث